Seluruh keluarga Jokowi juga bentar. Dia bilang gini, ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan, kata dia. Kaisang sama ibunya Iriana juga agak memalukan, kata dia. Menantunya di Medan Sami Mawon, katanya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, lama ya Pak Amin Rais nggak muncul di permukaan gitu ya. Maksudnya udah lama agak nggak ada suaranya gitu. Tapi sekarang bersuara lagi dan bukan Pak Amin Rais kalau kata-kata atau kritikannya kali ini nggak kontroversial gitu ya. Kali ini tuh Pak Jokowi lagi gitu yang dikritik. Ada kaitannya dengan Pak Jokowi ketika bilang presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak. Jadi Mbak Amin Rais mungkin nggak tahu ya dia tuh mispersepsi atau gimana dengan pernyataan Pak Jokowi itu, tapi dia punya pendapat lain guys terkait pernyataannya Pak Jokowi itu. Dia punya penilaian sendiri dan dari situ dia bilang bahwa Gibran bodoh katanya dan memalukan, dan kemudian seluruh keluarga Pak Jokowi juga memalukan kata dia. Selengkapnya aku bacain ya pendapat statementnya Pak Amin Rais ini. Kemudian kita baca beberapa komentar netizen yang agak kesel banget tuh ngelihat komentarnya Pak Amin Rais. Jadi dalam sebuah video ya, Prof. Dr. Haji M. Amin Rais MA ini bilang begini. Seluruh keluarga Jokowi juga, bentar. Dia bilang begini, ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan, kata dia. Kaisang sama ibunya Iriana juga agak memalukan, kata dia. Menantunya di Medan Sami Mawon, katanya. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya, kata dia, ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada. Nah, dibilang akan berkampanye, kata Mbak Amin Rais ini ya. Dan selanjutnya yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres, yang dimaksud pasti Gibran ya. Hampir semua kalangan marah dan malu katanya pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral, katanya. Mas Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Waduh, ada analogi manusia dan hewan juga gitu. Nah, kita lanjutin ya. Kata dia, jadi kata Mbak Amin ini gitu ya, manusia tuh punya rasa malu, kalau hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago yang ngejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan gitu. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Ya, kayak gitulah kurang lebih komentar atau statement dari Mbak Amin Rais gitu ya, yang padahal kita udah lihat sendiri gitu ya, ada di video sebelum ini, kalian bisa scroll di bawah gitu. Kalau Pak Jokowi itu dalam videonya cuma bilang aja kalau ada peraturan yang memperbolehkan presiden untuk kampanye dan memihak gitu. Tapi di statementnya Pak Amin Rais ini dia bilang Presiden Jokowi ini akan berkampanye dan memihak salah satu paslon. Nah ini kan kenapa dibilangnya akan memihak? Padahal di situ Pak Jokowi cuma bilang aja kalau ada peraturan seperti itu. Dia bilang presiden boleh loh berkampanye, presiden boleh loh memihak. Tapi menurut Pak Amin Rais itu maksudnya Pak Jokowi ya berarti akan berkampanye begitu. Tapi di situ jelas-jelas Pak Jokowi gak bilang dia akan berkampanye, dia cuma menyampaikan peraturan itu aja. Dan di video yang terbaru gitu ya, ada Pak Jokowi itu mengatakan atau menjelaskan lebih detail ya, bahwa maksudnya itu memang ada peraturan yang bunyinya seperti itu, di mana presiden itu boleh berkampanye. Dan di situ bahkan Pak Jokowi itu bawa kayak papan gede yang isinya itu ya peraturan undang-undang itu guys, yang membahas soal presiden boleh kampanye.
Itu doang. Dan Pak Jokowi juga bilang di situ ya, ini aja maksud saya tuh menyampaikan ada peraturan ini, jangan dibawa kemana-mana narasinya. Pak Jokowi sempat bilang begitu juga. Kalian bisa cari ya statement Pak Jokowi yang terbaru. Kemudian mengenai hal ini ya, ketika Mbak Amin Rais mengatakan Pak Jokowi akan berkampanye, kemudian dia malah kayak ngata-ngatain keluarga Pak Jokowi gitu ya, karena tadi dia sebut Mas Gibran bodoh dan keluarga Pak Jokowi memalukan gitu ya. Akhirnya ini yang bikin netizen ke-trigger gitu ya, dan banyak yang kesel tuh kayaknya, nada bicaranya kayak kesel gitu. Dan kita baca ya beberapa komentar netizen yang menanggapi Pak Amin ini. Yang pertama dari netizen ini guys. Netizen ini mungkin ya udah kesel banget ya, jadi dia bilang begini, Pak Jokowi, kata dia, izinkan aku jadi Kapolri 1 hari aja, kata dia, atau 2 hari atau 3 hari, biar ku urus ini orang. Sampai dia pengen jadi Kapolri buat ngurus Pak Amin Rais. Saya bilang juga gitu ya, terlalu bebas sekali udah ini ngomongnya, kata dia. Ini kalau nggak ada tindakan tegas untuk seseorang yang bolak-balik koar-koar nggak jelas, ya begini hasilnya, kata dia. Ngomong suka-suka, nggak ada remnya, nggak ada batasan, dianggap semuanya akan baik-baik saja. Karena dianggap pemerintah nggak akan melawan, kata dia. Jadi kalau bisa sih ya, lakukan aja tugas-tugas negara, tugas-tugasnya kepolisian dengan baik untuk membereskan hal-hal yang begini nih. Nah itu kata dia ya, dia sampai pengen jadi Kapolri, tolong diizinkan jadi Kapolri 1 hari atau 2 hari atau 3 hari aja untuk ngurus Pak Amin Rais gitu ya. Yang menurut dia kalau ngomong udah gak ada remnya, udah gak ada batasannya, dan udah bolak-balik ya ngomong kayak gini gitu ya. Dan kata dia ya harusnya ya petugas kepolisian tuh ya melaksanakan tugasnya, termasuk ngeberesin orang-orang yang kayak gini, itu kata dia. Lanjut kita dengar lagi komentar netizen yang berikutnya guys ya. Kalau dari netizen ini, dia bilang begini, kayak mending lu urusin tuh partai lu. Lihat tuh perbandingan partai lu sekarang dan partai lu yang lama. Partai yang sebelum ini lu tinggalkan ini, itu ternyata lebih fun, lebih banyak disukai oleh masyarakat gitu. Karena orang kayak lu itu udah gak ada. Salah satu untuk jadi syarat orang yang bahagia adalah berdamai dengan diri sendiri. Udah akuin aja kalau emang udah jadi gelandangan politik gitu. Susah gitu dapat kekuasaan, kata dia ya. Jadinya marah-marah melulu, gerutu terus, ngomongnya yang jelek-jelek terus. Berasa jadi wakil Tuhan, yang paling deket sama Tuhan, kata dia. Tapi kayaknya Tuhan gak pernah nolong dia, kata dia. Tuhan dari atas juga bingung kali. Siapa lu? Catut-catut nama gue, kata dia. Dulu, dia bilang, dia cerita dulu, aku juga pernah gitu kerja yang berhubungan dengan orang tua. Ada ya orang-orang dokter, kata dia, yang pernah bilang soal penyakit demensia, kata dia. Levelnya tuh ada 1 sampai 5 kalau di Jerman, kata dia. Itu kalau pagi-pagi bisa sayang sama orang, tapi kalau malam itu orang bisa dikebukin. Emang udah sakit aja. Kalau orang udah sakit tuh katanya nggak boleh bergerak, apalagi bermain politik. Ngaco, ngomongnya ngablu, kata dia. Karena jadinya bikin kesel doang gitu. Pengen ngomong gak sopan tapi bilang gak hormat nanti. Tapi kalau gak ngomong gak sopan gak tahan, kata dia. Udahlah, konsen dulu aja, kata dia, sama partai lu tuh. Jangan lu salahin eksternal mulu ya. Nah itu kata dia yang ya kalian udah jelas lah ya pastinya ya. Dibilang coba bedain lah dulu partai yang didiriin Pak Amin ini dulu ya, partai PAN yang dimaksud pastinya. Dulu sama sekarang tuh gimana ketika dikepalai Pak Amin Rais, dan sekarang ketika udah ditinggalin Pak Amin Rais tuh gimana. Ternyata dia bilang partai PAN sekarang justru malah lebih fun,
dan lebih disukai masyarakat karena orang kayak lu udah gak ada, kata dia. Bahkan dia juga nyebutin mengenai penyakit demensia gitu ya. Terus juga ya kayak gitulah pendapat dia. Ya pokoknya dia kesel gitu karena dia juga sempat bilang pengen ngomong kasar, pengen ngomong gak sopan, tapi nanti dibilang gak hormat. Tapi kalau nggak ngomong nggak tahan, kata dia. Jadi sampai seperti itu keselnya netizen gitu ya ketika dengar statementnya Pak Amin Rais. Lanjut kita dengar statement dari abang ini, komentar dari abang ini setelah melihat videonya Pak Amin Rais. Dia bilang, akhirnya Amin Rais muncul ke permukaan, menyampaikan sebuah pendapatnya dengan pola pikirnya sendiri. Tanpa ada perubahan, tanpa didasari dengan data-data dan fakta dan kenyataan. Maaf, saya tidak bisa mengatakan Bapak karena saya merasa tidak perlu menghormati Anda. Karena Anda tidak pernah menghormati orang-orang yang berjasa bagi bangsa ini, khususnya Presiden Joko Widodo. Setiap Anda muncul ke permukaan, apa yang kami ingat adalah tentang apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur tentang Amin Rais. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang menilai Anda adalah Bapak Reformasi. Tetapi Barekade 998 gitu ya, mengatakan bahwa Anda bukan Bapak Reformasi tetapi penumpang gelap. Ingat Pak, Presiden Jokowi hanya menyampaikan, bukan melakukan. Dan Presiden Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Tolong jangan dibuat narasi dan statement Presiden Jokowi itu menjadi narasi yang menyesatkan. Salam akal waras, sehat selalu agar bisa Anda menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029. Salam akal waras gitu kata dia. Nah, netizen tadi juga berpendapat gitu guys, bahwa jelas-jelas di situ Pak Jokowi itu cuma menjelaskan aja, bukan akan melakukannya. Dan sampai detik ini pun Pak Jokowi tidak menunjukkan sikap keberpihakannya gitu. Dan dia menyampaikan kepada Pak Amin ya, kalau misalnya tolong jangan bikin narasi-narasi yang menyesatkan, kata dia gitu loh. Karena faktanya Pak Jokowi nggak bilang akan berkampanye, nggak seperti yang dikatakan Pak Amin Rais ya, karena dia bilang akan berkampanye. Jadi seperti itu, dan itu pendapat netizen sendiri ya. Dia sampai nggak mau manggil Pak karena dia merasa nggak perlu dihormati. Karena Pak Amin sendiri katanya nggak pernah menghormati orang yang pernah berjasa buat negeri ini ya, khususnya Presiden Jokowi gitu guys. Nah seperti itu komentar netizen guys. Dan menurut kalian gimana nih mengenai statement terbarunya Pak Amin Rais gitu, yang bikin netizen banyak yang kesel gitu ya. Karena dirasa ya lagi-lagi Pak Amin kalau bicara nggak diinkludkan data dan fakta gitu guys. Jadi seakan itu cuma opininya sendiri. Dan menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.